Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Lestari dari kelas 1A Nurse. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Mengenai materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit, saya akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, ciri-ciri, kemudian poin yang kedua ada larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik, tentang pengertiannya, contohnya, dan perbedaannya. Kemudian poin selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus ini yaitu kasus penerapannya. Kemudian hubungan dengan keperawatan. Pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Larutan elektrolit itu ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan dengan daya hantar listrik yang sangat baik. Hal ini terjadi karena larutan ini memiliki banyak ion bebas di dalamnya. Akibatnya dari ionisasi yang sempurna di mana semua zat elektrolitnya berubah menjadi ion. Kemudian ada larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah ini disebut lemah karena mengalami sedikit ionisasi. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Kemudian ada elektrolit asam, basa, dan garam. Larutan elektrolit dapat berwujud asam, basa, dan garam. Sebagian asam dan basa masuk ke dalam kategori elektrolit kuat dan sisanya dikategorikan sebagai elektrolit lemah. Sedangkan garam, karena mudah larut dalam air, semuanya termasuk dalam kategori elektrolit kuat. Kemudian ada ciri-ciri atau karakteristik dari larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Pertama, larutan elektrolit itu menghasilkan banyak ion. Molekul netral dalam larutannya hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Kemudian terionisasi sempurna atau sebagian besar terionisasi sempurna. Kemudian, jika dilakukan uji daya hantar listrik, hasilnya gelembung gas yang dihasilkan banyak dan menyebabkan lampu menyala. Kemudian, penghantar listrik yang baik. Kemudian, derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1. Kemudian, larutan non-elektrolit hampir kebalikannya dari larutan elektrolit. Pertama, ada menghasilkan sedikit ion. Kedua, molekul netral dalam larutannya banyak, terionisasi hanya sebagian kecil. Jika dilakukan uji daya hantar listrik, hasilnya gelembung gas yang dihasilkan sedikit dan lampu tidak menyala. Merupakan penghantar listrik yang buruk. Yang terakhir ada derajat ionisasi mendekati 0. Kemudian ada sifat dan contoh senyawa dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat dan lemah itu sifatnya tidak jauh dari larutan elektrolit. Pertama, elektrolit kuat yaitu terionisasi sempurna, menghasilkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya itu ada NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Kemudian ada elektrolit lemah. Sifatnya yaitu terionisasi sebagian, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya yaitu ada CH3COOH, NH4OH, HCN, dan AlOH 3 kali. Kemudian non-elektrolit, sifatnya itu tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, dan tidak terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya yaitu ada C6H12O6, C12H22O11, CONH2 2 kali, dan C2H2O5. Pengertian larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Larutan isotonik merupakan larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut yang tekanan osmotiknya sama seperti larutan yang tidak ada pergerakan airnya. Larutan isotonik dengan larutan pada sel tidak melibatkan pergerakan jaringan molekul yang melewati membran biologis tidak sempurna.
Larutan-larutan yang tersisa dalam kesetimbangan osmotik yang berhubungan dengan membran biologis tertentu disebut isotonik. Kemudian ada larutan hipotonik. Larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah, tekanan osmotik lebih rendah daripada yang lain, sehingga air bergerak ke dalam sel. Dengan menempatkan sel dalam lingkungan hipotonik, tekanan osmotik menyebabkan jaringan mengalirkan air ke dalam sel, sehingga menyebabkan pecah dan tidak berfungsi. Kemudian ada larutan hipertonik. Larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih tinggi atau tekanan osmotik yang lebih tinggi daripada yang lain, sehingga air bergerak keluar sel. Dalam lingkungan hipertonik, tekanan osmotik menyebabkan air mengalir keluar sel. Jika cukup air dipindahkan dengan cara ini, sitoplasma akan mempunyai konsentrasi air yang sedikit, sehingga sel tidak berfungsi lagi. Kemudian ada contoh dari larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Larutan isotonik itu infus dengan tekanan sama seperti cairan tubuh normal. Contohnya ada normal salin yang kandungannya NaCl 0,9% dan larutan Ringer laktat. Kemudian ada larutan hipotonik. Infus dengan tekanan osmotik lebih rendah dari cairan tubuh. Contohnya ada dextrosa 5% dan cairan rumatan. Disebut hipotonis karena kandungan glukosanya yang masuk ke dalam tubuh akan cepat diserap dan dimetabolisme dalam sel. Kemudian ada larutan hipertonik. Infus dengan tekanan osmotiknya lebih tinggi dari plasma darah. Contohnya ada larutan salin yang digunakan untuk memberikan cairan intravena. Kemudian ada beberapa perbedaan dari beberapa larutan. Pertama, larutan memiliki konsentrasi yang tinggi dalam larutan hipotonik, sedangkan konsentrasi larutan lebih rendah dalam larutan hipertonik. Kedua, ada konsentrasi zat terlarut dari larutan hipertonik tinggi, sedangkan larutan hipotonik rendah. Ketiga, ada molekul air bergerak ke dalam sel saat sel direndam dalam larutan hipotonik. Sebaliknya, molekul air meninggalkan keluar sel atau air di dalam sel itu sendiri ketika direndam dalam larutan hipertonik. Yang terakhir ada ketika sebuah sel dengan sitoplasma yang direndam dalam larutan hipotonik, maka endosmosis berlangsung. Kemudian ada contoh kasus. Misalnya seperti kita pergi ke pasar, banyak pedagang-pedagang yang menjual ikan-ikan segar. Rata-rata ikan yang dilihat itu asalnya dari laut. Penangkapannya dilakukan oleh para nelayan, tentunya menggunakan alat-alat yang pastinya aman untuk para ikan, agar ikannya itu juga sehat. Tetapi tahukah kita, sayangnya ada beberapa nelayan yang nakal karena menggunakan alat setrum untuk menangkap ikan. Alat setrum yang nelayan-nelayan nakal itu gunakan cukup unik. Alat-alat tersebut tidak langsung menyentuh tubuh ikan di sekitarnya. Alat setrumnya hanya masuk ke air, tapi jika digunakan bisa menyebabkan ikan-ikan di sekitarnya langsung mati. Hal ini disebabkan karena air laut merupakan larutan penghantar listrik. Air laut bisa menghantarkan arus listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion seperti Na+, Cl-, dan Mg2+, dan ion-ion lainnya. Dilihat dari daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang pelarutnya air dan bisa menghantarkan arus listrik, contohnya air laut tadi. Sedangkan larutan non-elektrolit itu larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Salah satu contohnya yaitu larutan gula. Menurut Svante August Arrhenius, ilmuwan asal Swedia, larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan listrik lewat larutan, seperti di air laut tadi. Ion-ion yang ada di air laut menghantarkan listrik dari alat setrum ke ikan. Jadi, walaupun ikannya tidak kena langsung dengan alat setrum, ikannya tetap bisa mati karena arus listrik tadi. Apakah hanya dengan ion, air laut dapat menghantarkan listrik melalui alat setrum? Jawabannya tidak.
Selain senyawa ion, yang bisa menghantarkan listrik adalah senyawa kovalen polar dalam bentuk larutan. Tetapi senyawa kovalen polar dalam bentuk lelehan tidak bisa menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena senyawa kovalen polar itu terdiri dari molekul netral, bukan ion. Lelehan senyawa ini tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak ada ionnya. Selanjutnya, ada hubungan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan kesehatan. Cairan di dalam tubuh kita terdiri dari banyak zat, salah satunya adalah elektrolit. Elektrolit ini memiliki peran penting dalam fungsi tubuh kita, yaitu di dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh kita lainnya. Terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik, contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium atau potasium, dan natrium atau sodium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Namun, terkadang jumlah elektrolit dalam tubuh kita bisa berkurang atau berlebihan. Hal tersebut terjadi karena jumlah air dalam tubuh kita berubah. Bisa disebabkan oleh kekurangan cairan, mengonsumsi obat-obatan tertentu, atau menderita suatu penyakit. Ketika jumlahnya berlebihan, elektrolit beserta zat sisa metabolisme dan racun di dalam tubuh akan dibuang melalui sistem ekskresi, yaitu ginjal. Kemudian ada beberapa larutan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Pertama ada sodium atau natrium, kalsium, kalium atau potasium, klorida, magnesium, fosfat, dan bikarbonat. Gejala-gejala apabila gangguan elektrolit. Pertama itu ada mual atau muntah, lemas, bengkak pada beberapa bagian tubuh, detak jantung cepat atau dada berdebar, kram atau kelemahan otot, sakit kepala, kejang, penurunan kesadaran, bahkan koma. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi kali ini. Materi yang saya jelaskan dan sampaikan telah usai. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.